semuanya, kembali lagi bersama saya Helena Suryati, dan pada kesempatan ini kita akan membahas topik terkait fast disintegrating tablet. Nah, pada topik kali ini kita akan lebih khusus membahas terkait dengan jenis sistem XR pada kapsul. Jenis sistem XR itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama itu ada sistem matriks polimerik. Apa sih itu sistem matriks polimerik? Nah, jadi sistem matriks polimerik merupakan bentuk sediaan di mana zat aktif didispersikan secara homogen di dalam jaringan 3 dimensi polimer yang membentuk struktur kontinu. Nah, polimer ini dia bertindak sebagai penghalang atau barrier yang mengatur laju difusi molekul obat dari dalam matriks ke medium disolusi di sekitarnya. Nah, untuk pelepasan obat dari matriks polimerik itu terjadi melalui dua mekanisme utama, yaitu yang pertama itu ada metode difusi Ficken, di mana pergerakan molekul obat itu melalui jaringan polimer mengikuti hukum difusi Fick, yaitu searah dengan gradien konsentrasi. Untuk mekanisme yang kedua itu ada erosi atau swelling polimer, di mana pengembangan atau pengikisan itu bertahap pada matriks yang membebaskan obat ke dalam medium. Nah, sistem matriks polimerik dia diklasifikasi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada matriks hidrofilik, di mana dia banyak digunakan dalam sediaan XR itu karena prosesnya sederhana, mudah dikarakterisasi, dan juga dia sangat aman. Nah, saat kontak dengan cairan biologis, polimer akan mengembang membentuk lapisan gel yang berfungsi sebagai penghambat difusi obat. Contoh bahannya itu yang pertama ada HPMC, ada HPC, NaCMC, dan juga ada karbopol. Untuk klasifikasi yang kedua ada matriks hidrofilik, di mana dia menggunakan polimer atau bahan lilin yang tidak larut dalam air, sehingga ketika obat dilepaskan melalui difusi lewat pori-pori matriks, dia tidak relatif dipengaruhi oleh pH saluran cerna. Selanjutnya, jenis sistem XR yang kedua yaitu ada sistem pelapisan semi-permeabel, di mana dia menggunakan dasar pompa osmotik yang mampu melepaskan obat dengan laju konstan dan tidak dipengaruhi oleh pH, motilitas GI, atau juga dipengaruhi oleh makanan. Nah, mekanismenya itu bergantung pada masuknya air melalui membran semi-permeabel yang meningkatkan tekanan osmotik dan mendorong obat keluar melalui lubang kecil. Nah, laju pelepasannya itu dipengaruhi oleh sifat membran, luas permukaan, ketebalan, dan juga perbedaan tekanan osmotiknya. Adapun jenis-jenis dari sistem pompa osmotik, yaitu yang pertama ada elementary osmotic pump, di mana dia ini merupakan sistem pompa osmotik paling sederhana dengan satu kompartemen berisi obat dan juga osmoagen. Nah, dia ini cocok untuk obat larut air dengan pelepasan mendekati zero order selama masih ada obat dalam bentuk padatan, lalu dia akan berubah ke first order setelah habis. Nah, yang kedua yaitu ada push-pull osmotic pump, di mana dia itu merupakan sistem dua lapis untuk obat dengan kelarutannya yang rendah. Nah, ketika air masuk melalui membran semi-permeabel, lapisan pas ini akan mengembang dan mendorong obat keluar kemudian terlarut di dalam cairan gastrointestinal, yang memungkinkan pelepasan terkontrol bahkan untuk obat yang sukar larut. Oke. Lalu jenis yang ketiga ada control porosity osmotic pump, di mana dia tidak menggunakan lubang tetapi memiliki pori-pori terbentuk dari pore forming agent atau PFA, di mana dia lebih mudah diproduksi dan pelepasannya diatur oleh tingkat porositas membran. Nah, ketika membran berkontak dengan cairan gastrointestinal, maka PFA ini akan larut dan meninggalkan pori-pori mikro yang merata di seluruh permukaan membran. Selanjutnya, jenis yang keempat ada L-Oros dan Softgate osmotik, di mana dia dirancang untuk obat yang berbentuk cair seperti larutan dan suspensi yang menggunakan kapsul lunak dengan membran semi-permeabel untuk pelepasan terkontrol, terutama untuk obat yang sangat lipofilik.
Selanjutnya ada bahan-bahan membran semipermeabel, di mana dia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada polimer pembentuk membran, contohnya itu ada selulosa asetat, selulosa asetat butirat, dan juga ada poliuretana. Yang kedua ada plasticizer membran, contohnya itu ada PEG 400 atau 600, castor oil, dan juga ada triacetin. Dan bahan yang ketiga yaitu ada osmoagen atau osmotic agents. Itu dia contohnya ada manitol, sorbitol, sukrosa, dan juga laktosa. Dan jenis sistem XR yang terakhir yaitu ada sistem multipartikulat, di mana dia didefinisikan sebagai bentuk sediaan oral yang terdiri dari sejumlah besar unit-unit kecil distrik yang masing-masing memiliki fungsi sebagai unit penghantar obat yang independen. Nah, unit-unit ini umumnya dia berukuran 0,1 sampai 2 mikrometer. Adapun jenis-jenis unit dalam sistem multipartikulat, yaitu yang pertama ada pellet, yang merupakan partikel sferis atau hemisferis berdiameter 0,5 sampai 1,5 mm yang merupakan jenis unit multipartikulat paling umum dalam formulasi farmasi. Nah, pellet ini dibuat melalui 3 teknik utama, yaitu yang pertama ada ekstruksi spernonisasi, yang kedua ada granulasi fluid bed, dan yang ketiga ada spray congealing. Yang kedua ada mikrokapsul, di mana dia merupakan partikel berukuran 1 sampai 1000 mikrometer yang terdiri dari inti yang bersifat yang berisi zat aktif yang dikelilingi oleh cangkang polimer. Nah, mikrokapsul ini digunakan untuk melindungi zat aktif dari lingkungan asam lambung, misking rasa, dan mengontrol pelepasan obat secara temporal atau spasial. Untuk metode pembuatannya itu dia meliputi spray drying, coagulation, interfacial polymerization, dan fluid bed coating. Selanjutnya yang ketiga ada microspheres, di mana dia ini berbeda dari mikrokapsul dalam hal distribusi zat aktif. Nah, pada microspheres, zat aktif terdispersi secara molekul atau koloid di dalam matriks polimer, atau bukan terbungkus dalam cangkang diskrit. Dan jenis yang terakhir ada mini tablet, di mana mini tablet ini merupakan tablet berdiameter 1-3 mm yang dibuat menggunakan mesin kompresi dengan punch dan die berukuran kecil. Nah, mini tablet ini dapat diisi ke dalam kapsul gelatin keras yang biasanya 5-15 mini tablet per kapsul, atau dikompresi bersama eksipien FDT menjadi tablet disintegrasi cepat.